Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Setelah waktu yang lama berlalu, Qin Yu membuka matanya dan merasakan sedikit sakit kepala. Dia tahu bahwa dia telah minum terlalu banyak anggur dalam hiruk-pikuk minum. Bahkan tubuhnya yang kuat dan tangguh menjadi mabuk, jadi dia bisa membayangkan berapa banyak yang dia minum. Qin Yu menghilangkan mabuk dan kemudian berdiri. Dia menyapu matanya ke sekitarnya, itu adalah ruangan yang elegan. Dia kemudian menggunakan kesadaran abadi, dia mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya kamar di Wuming Dragon Mansion dan Jun Loyu masih tertidur di kamar di sebelahnya. Sudah berapa tahun Qin Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Sejak aku minum dan bersantai seperti ini. Setelah itu Qin Yu perlahan keluar dari ruangan. Banyak koridor berliku berada di luar ruangan. Qin Yu mengikuti koridor zigzag yang rumit dan tiba di taman di mana dia minum alkohol bersama Ao Wuming dan Jun Loyu. Bantal seperti padang rumput hijau samar-samar menyebabkan Qin Yu mengingat adegan dia berbaring di atasnya sambil minum. Haha, Qin Yu, kamu bangun lebih awal dari Loyu. Tawa Ao Wuming yang jelas dan keras terdengar. Qin Yu segera berbalik dan tersenyum. Kakak Wuming, aku agak kendur setelah mabuk hari itu. Itulah artinya membiarkan sifat asli Anda keluar, tertawa Ao Wuming. Itu benar Qin Yu, hari itu ketika saya hampir mabuk saya agak ingat bahwa Anda membawa saya untuk melihat rumah abadi Anda. Rumah abadi milikmu itu sebenarnya sedikit lebih besar dari rumah naga Wuming saya, kata Ao Wuming. Ketika Qin Yu dan Ao Wuming mabuk, mereka berdua agak pusing. Ingatan mereka tentang waktu juga cukup kabur. Ketika Ao Wuming teringat insiden dengan King Yu Immortal Mansion, ketika dia sadar dia segera mulai memikirkannya. Qin Yu, ada masalah daripada yang telah saya kubur di hati saya sepanjang waktu dan tidak berani bertanya. Sekarang aku menganggapmu sebagai adikku, aku tidak akan terlalu memperhatikannya lagi. Ao Wuming bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Yu, kekuatan tubuh asli Anda tidak sekuat itu, jadi bagaimana Anda berhasil melarikan diri dari iblis darah berambut putih? Ao Wuming sangat penasaran ketika Qin Yu bersama mereka, dia tidak repot-repot menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana seorang pria dengan kekuatan level 2 atau 3 Golden Immortal dapat melarikan diri dari Kaisar Iblis level 7 dan bertahan? Qin Yu agak terlalu malu untuk menyebutkannya. Tidak hanya masalah ini, ada juga masalah dengan Immortal Mansionmu. Hari itu saya mabuk dan tidak terlalu memikirkannya. Namun sekarang saya merasa sangat aneh. Ada kurang dari 10 rumah abadi seukuran saya di seluruh alam abadi dan iblis. Bagaimana Anda berhasil mendapatkannya? Ao Wuming sekali lagi bertanya. Qin Yu bingung harus berkata apa. Dia agak berkonflik hari itu ketika dia mabuk, dia membiarkan sektenya King Yu Immortal Mansion keluar ke Ao Wuming. Namun dia masih dihadapkan pada banyak bahaya, terutama orang-orang seperti Kaisar Yu yang ingin mendapatkan sesuatu darinya. Mereka terutama menginginkan harta karun nomor 1 di alam abadi dan iblis lukisan yang menyihir dewa. Qin Yu memiliki kesan yang baik terhadap Ao Wuming dan Jun Loyu. Setelah minum dengan mereka, dia menganggap mereka sebagai orang yang bisa dia berteman baik. Hanya rahasia level ini adalah sesuatu yang sulit bagi Qin Yu untuk segera memberitahu. Anda tidak harus mempersulit diri Anda sendiri. Ao Wuming tertawa dan melambaikan tangannya, dia tidak keberatan sedikit pun. Kamu mungkin punya rahasia penting. Semua orang memiliki beberapa rahasia yang tidak bisa mereka ceritakan keluar. Saya hanya bertanya karena saya penasaran. Saya agak terlalu jujur ketika saya berbicara. Jika ada sesuatu yang membuat Anda bingung, Anda dapat memberitahu saya secara langsung. Qin Yu, Anda juga tidak perlu terlalu memperhatikan saya. Dengan kurangnya pilihan yang lebih baik, Qin Yu segera meminta maaf. Ada beberapa rahasia yang masih belum bisa saya ceritakan kepada orang lain.
Ketika saatnya tiba aku pasti akan memberitahumu. Semuanya baik. Ao Wuming tidak mempermasalahkannya sama sekali. Dia kemudian membuka lebar matanya dan berkata, Qin Yu, jujur saja tubuh jasmani Anda benar-benar mengejutkan saya. Pertahanannya sangat kuat. Qin Yu tahu bahwa Ao Wuming mengacu pada wayang pedang abadi. Namun itu masih tidak terlalu mengejutkan. Jika dibandingkan dengan kain kasa hantu surgawi Jiang Yan, jaraknya sangat besar. Ao Wuming menghela napas. Nenek gadis itu bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat? Tepatnya berapa banyak ahli super tersembunyi yang ada di alam abadi dan iblis ini? Tidak banyak suara Jiang Yan terdengar. Jiang Yan yang merah muda dari ujung rambut sampai ujung kaki melompat-lompat. Di belakangnya adalah nyonya cantik yang lembut, istri Ao Wuming. Kakak Wuming, apa menurutmu ahli super tersembunyi adalah lobak yang bisa kamu makan sebanyak yang kamu mau? Jiang Yan membusungkan wajahnya menunjuk jarinya dan berkata, orang-orang kuat di alam abadi termasuk Kaisar Qian, Kaisar Yu, Kaisar Mistik dan Kaisar tersembunyi yang tidak terlalu peduli dengan hal lain. Ao Wuming menyela dan berkata, ada juga tuanmu. Tuanku. Jiang Yan tertawa. Nenek tidak suka repot dengan sesuatu. Di seluruh alam abadi dan iblis, mereka yang kekuatannya dekat dengan nenek saya hanya 2 atau 3 orang itu. Qin Yu kewalahan karena shock. Hanya ada beberapa orang yang bisa bersaing dengan nenek Jiang Yan. Jelas neneknya adalah seorang ahli di puncak. Ketika dia memikirkan tentang itu, dia merasa itu benar-benar menakutkan. Nona muda Jiang Yan, tuanmu benar-benar kuat, diucapkan Qin Yu. Jiang Yan berkata dengan enggan, apa gunanya menjadi kuat? Saya ingin keluar untuk bermain dan nenek menolak untuk membiarkan saya apapun yang terjadi. Setelah kami akhirnya bertengkar, apakah saya berhasil mendapatkan persetujuan dari nenek untuk keluar? Sebuah argumen. Ao Wuming juga kaget. Wuming untuk meninggalkan neneknya dan keluar adik perempuan Yaner memiliki resolusi besar. Istri Ao Wuming yang lembut, Lian Zhu, berkata sambil tersenyum. Oh, apa yang terjadi? Ao Wuming memandang ke arah Lian Zhu. Mata Lian Zhu menyipit dari senyumnya. Dia mengusap kepala Jiang Yan dan berkata, Yaner bertengkar hebat dengan neneknya dan kemudian neneknya berkata bahwa dia tidak akan lagi mengganggunya di masa depan. Jiang Yan mengangkat hidungnya dan pada saat ini Jun Loyu juga keluar. Di antara semua yang hadir, Jun Loyu adalah orang yang paling tahu tentang apa yang terjadi dengan Jiang Yan. Yaner, jika nenek benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, mengapa dia melakukan hal-hal itu? Jika dia benar-benar tidak peduli padamu, mengapa dia memberikan 2 senjata ilahi kepadamu, Divine Weapon Sky Shifter dan Divine Weapon Heavenly Phantom Gauze? Kedua senjata ilahi ini luar biasa ajaib. Seandainya saya memiliki keduanya, bahkan jika itu adalah ayah saya, masih berani melawannya. Ao Wuming memuji dengan kagum. Qin Yu bagaimanapun tidak akrab dengan 2 senjata ilahi. Loyu, apa yang dilakukan kedua senjata ilahi itu? Tanya Qin Yu. Jun Loyu tertawa dan berkata, kedua senjata ilahi ini, senjata ilahi Sky Shifter memungkinkan untuk teleportasi. Itu berarti Anda bisa berteleportasi di tengah pertempuran. Bahkan jika ruangnya berfluktuasi, dengan Divine Weapon Sky Shifter Anda masih bisa berteleportasi. Sekuat itu. Qin Yu segera mengerti mengapa senjata ilahi ini begitu kuat. Jika itu adalah seorang ahli dengan level yang sama, maka dengan senjata ilahi ini maka dia akan dapat melakukan teleportasi dan membunuh musuh. Bahkan jika Anda jauh lebih lemah, Anda masih bisa menggunakan senjata ilahi ini dan melarikan diri. Nenek Jiang Yan ini sangat kuat. Hanya dari percakapan Qin Yu menjadi sadar bahwa dia pasti eksistensi terkemuka dalam alam abadi dan iblis. Nenek tidak suka diganggu orang lain. Dia memberi saya 2 senjata ilahi ini untuk menyapa Kaisar Yu, Kaisar yang mendalam dan yang lainnya, sehingga saya bisa aman dan tidak perlu mengganggunya di masa depan. Kata Jiang Yan dengan ekspresi cemberut. Di saat yang sama mulutnya bergumam tanpa henti. Qin Yu menggelengkan kepalanya tersenyum dan kemudian berkata,
Nona Jiang Yan, nenekmu memberimu 2 senjata ilahi. Orang-orang yang lebih rendah dari tingkat Kaisar Yu tidak dapat menyakiti Anda. Adapun ahli yang setingkat Kaisar Yu, nenekmu telah pergi dan menyapa mereka. Dia sangat peduli padamu, kamu harus menghargainya. Qin Yu sangat prihatin tentang apresiasi para tetua. Dia tidak ingin melihat generasi yang lebih muda tidak menghormati perhatian seorang tetua. Alasan mengapa dia melakukan itu hanya karena dia tidak ingin orang lain mengganggunya. Jiang Yan mencoba untuk terus membenarkan dirinya dengan suara rendah. Kamu bahkan tidak tahu karakter nenek. Nenek tidak suka berinteraksi dengan orang lain dan tidak suka melihat orang asing. Kalau bukan karena fakta bahwa aku keluar kali ini, maka orang-orang seperti Kaisar Yu dan Kaisar Naga tidak akan tahu kehadirannya di alam abadi dan iblis. Apa yang kamu katakan itu benar. Ao Wuming mengangguk setuju. Kami semua telah duduk dan melihat ke langit. Alam abadi dan iblis tidak terbatas, mungkin saja ada ahli lain setingkat Nenek Yan di tempat lain. Kata Jun Loyu, terlepas dari seberapa kuat mereka pada satu titik masih lemah dan meningkatkan kekuatan mereka selangkah demi selangkah. Qin Yu sebenarnya tidak terlalu peduli tentang itu. Kamu benar, Ao Wuming mengangguk. Dia kemudian melihat ke arah Qin Yu, Jun Loyu dan berkata, Qin Yu Loyu, baru-baru ini saya ingin pergi ke Hidden Emperor Star. Jika Anda tidak memiliki apa-apa, bagaimana kalau bergabung dengan saya dan bersenang-senang? Bintang Kaisar tersembunyi, mata Qin Yu bersinar. Mengesampingkan begitu rahasia sehingga seseorang bahkan tidak tahu di mana dia tinggal, Nenek Jiang Yan Kaisar tersembunyi ini adalah seseorang yang pernah didengar Qin Yu. Seorang Immortal Emperor level 9, dia pasti eksistensi kelas atas. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, aku tidak punya sesuatu yang besar, lebih baik bergabung dan berkeliaran di Hidden Emperor Star. Saya akan secara acak menemukan tempat di sana dan berlatih dalam pengasingan. Kekuatanku terlalu lemah, Qin Yu tertawa. Mendengar Qin Yu berkata berlatih dalam pengasingan, ekspresi Jun Loyu berubah. Aku akan bergabung denganmu juga. Jun Loyu memiliki sedikit kesakitan di wajahnya. Aku baru menyadari ketika aku melihat kakak laki-laki Wuming bertarung melawan Zibai dan Sue Yileng bahwa aku masih jauh lebih lemah dari mereka. Saat dia melanjutkan ucapannya, Jun Loyu tiba-tiba terhenti. Kakak Loyu, kamu tidak perlu bersedih hati, kata Jiang Yan saat dia dengan ringan mengguncang lengan Jun Loyu yang dia tarik. Matanya yang besar juga menatap Jun Loyu. Orang yang paling akrab dengan Jun Loyu di antara semua yang hadir adalah dia. Jun Loyu tersenyum pahit. Aku telah bersumpah untuk membuat Kaisar Iblis Darah itu berharap dia mati. Saya telah bersumpah untuk membunuh semua bawahannya yang kejam dan tanpa ampun. Namun kekuatanku saat ini masih belum cukup. Qin Yu, setelah kita tiba di Hidden Emperor Star, aku akan bergabung denganmu dalam pelatihan pengasingan. Saya tidak akan meninggalkan pelatihan kecuali saya membuat terobosan. Merasakan tekad Jun Loyu, Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Ya, kita akan berlatih dalam pengasingan bersama. Ao Wuming mulai tertawa, haha, bagus. Kita bertiga akan pergi ke bintang Kaisar tersembunyi bersama. Bisa bersama dengan saudara laki-laki saya adalah hal yang menyenangkan. Bahkan minum anggur saya masih memiliki seseorang untuk menemani saya. Wuming, kamu harus minum lebih sedikit, istri Ao Wuming, kata Lian Zhu dengan lembut. Senyum Ao Wuming segera berubah menjadi tawa pahit. Dia berulang kali menganggukkan kepalanya. Ya, minum lebih sedikit, saya akan minum lebih sedikit. Qin Yu dan Jun Loyu mulai tertawa. Melihat betapa mencintai pasangan Ao Wuming, mereka mulai mengingat masalah mereka sendiri dan menjadi sedikit sentimental. Kaisar tersembunyi ahli nomor 1 di bidang bintang Teluk Indigo sedemikian rupa sehingga dia dikenal sebagai ahli nomor 1 di alam abadi. Dia tinggal di planet Hidden Emperor Star. Nama gunung ini adalah Gunung Bambu Hijau. Pegunungan luas, mata air mengalir. Banyak istana polos yang tertata tak beraturan namun menawan menutupi seluruh area pinggang Gunung Bambu Hijau.
Istana-istana ini adalah lokasi tempat tinggal para ahli yang mempertahankan arai penyampaian. Di tengah beberapa istana adalah arai penyampaian antar bintang. Di sisi 10 arai penyampaian antar bintang ada banyak ahli. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Golden Immortal. Yang terkuat di antara mereka pemimpin berada di level Kaisar Abadi. Kemungkinannya adalah hanya bintang Kaisar tersembunyi yang akan mengirim Kaisar Abadi untuk menjaga arai penyampaian. Kadang-kadang 10 conveying arai akan berkedip-kedip. Jelas sekali bahwa lalu lintas orang-orang di bintang Kaisar tersembunyi sangat besar. Setiap hari jumlah orang yang tiba di bintang Kaisar tersembunyi sangat banyak. Segera interstellar conveying arai berkedip-kedip dengan cahaya. Qin Yu, Ao Wuming dan Jun Loyu muncul. Istri Ao Wuming Lian Zhu tidak menyukai situasi yang bising dan memutuskan untuk tetap tinggal di Wuming Dragon Mansion. Adapun Jiang Yan dia tinggal di Wuming Dragon Mansion untuk menemani dan mengobrol dengan Lian Zhu. Bagaimanapun karena rumah naga Wuming dibawa ke dalam tubuh Ao Wuming, jika Jiang Yan ingin melihat mereka dia bisa keluar kapan saja. Bintang Kaisar tersembunyi dibagi menjadi 3 wilayah utama. Salah satunya adalah wilayah inti bintang Kaisar tersembunyi timbal tersembunyi. Hidden Land adalah wilayah tempat tinggal Kaisar tersembunyi teman-teman dan keturunannya. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Ao Wuming, Jun Loyu dan Qin Yu berdiri di atas awan mengambang mereka dan terbang di udara. Ao Wuming saat ini memperkenalkan bintang Kaisar tersembunyi ke Jun Loyu dan Qin Yu. Jun Loyu hanya berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Meskipun dia kuat, dia tidak tahu lebih dari Qin Yu ketika datang ke alam abadi dan iblis. 3 wilayah salah satunya adalah pemimpin tersembunyi. Bagaimana dengan 2 lainnya? Qin Yu bertanya. Ao Wuming tertawa dan berkata 2 wilayah lainnya adalah Kota Bintang Timur dan Kota Bintang Barat. Meskipun disebut kota, sebenarnya bukanlah kota. Jun Loyu menjadi penasaran. Ao Wuming tertawa dan berkata, bintang Kaisar tersembunyi ini sangat besar. Diameternya lebih dari 1 miliar mil. Kota Bintang Timur dan Kota Bintang Barat bahkan tidak 1/10 miliar mil. Sebenarnya Kota Bintang Timur dan Kota Bintang Barat keduanya terdiri dari kota besar dan banyak kota pertahanan yang mengelilinginya. Kota defensif. Qin Yu bingung apa yang dimaksud Ao Wuming dengan itu. Kota pertahanan adalah kota yang melindungi kota utama seperti penjaga. Misalnya kota utama Kota Bintang Timur dikelilingi oleh 8 kota pertahanan di semua sisi. Keseluruhan kota pertahanan dan kota utama dikenal sebagai Kota Bintang Timur. Kota Bintang Barat juga sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Kota Bintang Barat memiliki kota yang lebih defensif. Total 16. Ao Wuming menjelaskan dengan hati-hati. Memahami itu Qin Yu tertawa. Bintang Kaisar tersembunyi ini benar-benar tidak biasa. Terutama konsep kota defensif, saya belum pernah melihatnya di planet lain. Jun Loyu menghela nafas kagum. Ayo biarkan aku mengajak kalian ke tempat-tempat ini, mari kita lihat Hidden Land dulu. Setelah itu ketiganya mulai melanjutkan langsung menuju pemimpin tersembunyi, salah satu dari 3 wilayah utama. Dengan kecepatan mereka, setelah beberapa saat mereka telah sampai di depan wilayah yang tak terbatas dan luas. Wilayah ini tampaknya dipenuhi dengan pegunungan, pepohonan rawa dan sebagainya yang tak terbatas. Kita tidak bisa maju apapun, Ao Wuming berkata sambil turun bersama Qin Yu dan Jun Loyu. Melihat wilayah tak terbatas di depan mereka, Qin Yu dan Jun Loyu keduanya jelas dapat melihat bahwa tidak jauh dari sana ada energi pembatas yang sangat besar yang terus-menerus melayang keluar dari batas wilayah. Ao Wuming menunjuk ke wilayah tak terbatas ini dan tertawa. Ini adalah wilayah inti dari pemimpin tersembunyi bintang Kaisar tersembunyi. Timbal tersembunyi memiliki keliling beberapa puluh juta mil. Namun jumlah orang yang tinggal di sana sangat rendah. Akibatnya sekitarnya sepertinya tidak memiliki tanda-tanda tempat tinggal. Qin Yu dan Jun Loyu mengangguk. Kakak Wuming, apakah tidak ada cara untuk memasuki Hidden Land ini? Tanya Qin Yu.
Wuming tertawa dan berkata tentu ada cara untuk masuk. Bahkan Hidden Lead memiliki pintu masuk. Hanya saja pintu masuk dijaga oleh orang-orang dari dalam pemimpin tersembunyi dan hanya mereka yang mendapatkan izin yang diizinkan masuk. Haha, dengan kekuatan saya secara alami dapat memaksa masuk. Hanya saja itu sangat kasar terhadap kaisar tersembunyi. Qin Yu mulai menyebarkan kesadaran abadinya. Namun ketika kesadaran abadi bersentuhan dengan bidang pembatasan yang sangat besar itu tanpa diduga, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat menembusnya. Dia hanya bisa merasakan bahwa bidang pembatasan yang sangat besar ini mengandung energi yang menakjubkan. Qin Yu, kamu harus berhenti mencoba. Ao Wuming menyuruh Qin Yu berhenti. Penghalang pembatas yang sangat besar ini adalah sesuatu yang digunakan bersama oleh 3 ahli teratas dari bintang kaisar tersembunyi. Apa yang saya katakan sebelumnya tentang menggunakan kekuatan saya dan memaksa masuk hanya dimaksudkan untuk pintu masuk. Adapun bidang pembatasan ini mencoba menerobosnya tidak mungkin. 3 ahli teratas dari bintang kaisar tersembunyi. Jun Loyu memandang ke arah Ao Wuming. Qin Yu juga bingung, bukankah seharusnya orang terkuat di bintang kaisar tersembunyi adalah kaisar tersembunyi? Kenapa ada 3 ahli teratas dari bintang kaisar tersembunyi meskipun pengaruh dari Hidden Emperor hanya terdiri dari Hidden Emperor Star, melainkan hanya terdiri dari pemimpin tersembunyi dari bintang kaisar tersembunyi? Bahkan kemudian kekuatan utama alam abadi Kaisar Yu, Kaisar yang mendalam dan Kaisar Qian tidak berani menyinggung kaisar tersembunyi. Jika bintang kaisar tersembunyi hanya memiliki kaisar tersembunyi saja, maka Kaisar Yu dan gengnya dapat menggunakan banyak bawahan dan taktik pertempuran mereka untuk melawannya dan tidak akan takut padanya. Ao Wuming terus menjelaskan secara detail. Kaisar tersembunyi ini memiliki 2 ahli sebagai bawahannya, Kaisar Abadi Hitam dan Putih. Meskipun aku menyebut mereka bawahan kaisar tersembunyi, malah memanggil Kaisar Abadi Hitam dan Putih sebagai teman dekatnya. Apakah keduanya sangat kuat? Jun Loyu mengerutkan kening. Kenapa aku hanya mendengar tentang kaisar tersembunyi bintang kaisar tersembunyi dan tidak tahu apa-apa tentang Kaisar Abadi Hitam dan Putih? Ao Wuming tertawa. Kaisar Abadi Hitam dan Putih tidak peduli dengan ketenaran dan reputasi. Mereka juga jarang terlibat dalam urusan duniawi. Dengan demikian reputasi mereka tentu saja tidak terkenal. Namun kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang perlu diragukan. Itu karena mereka berdua adalah Kaisar Abadi tingkat 8. Jun Loyu terkejut dan Qin Yu juga kaget. Dia tahu bahwa Kaisar Yu adalah Kaisar Abadi tingkat 8. Namun Kaisar tersembunyi ini agak terlalu gagah berani. Tidak hanya dia seorang Kaisar Abadi tingkat 9, bahkan kedua temannya sama-sama merupakan Kaisar Abadi tingkat 8. Jika kita membandingkan ahli super, maka mungkin hanya ketika Kaisar Yu, Kaisar yang mendalam dan Kaisar Qian menggabungkan kekuatan mereka barulah mereka dapat bersaing dengan Kaisar tersembunyi. Qin Yu menghela nafas dan Ao Wuming menggelengkan kepalanya dan berkata, Qin Yu, ingatlah bahwa tingkat kekuatan saja tidak menyamakan kekuatan sebenarnya. Meskipun Kaisar Yu adalah Kaisar Abadi tingkat 8, tetapi kekuatan serangan sebenarnya adalah sesuatu yang sulit untuk ditentukan. Qin Yu sedikit tersenyum, dia pasti mengerti ini. Untuk mencapai level 8 dari 9 level Kaisar Abadi sudah bisa dianggap mencapai puncak alam abadi dan iblis. Ketika mereka bertarung, mereka pasti membutuhkan sedikit keterampilan khusus atau senjata ilahi yang sangat kuat. Dengan kehadiran 3 orang ini, siapa yang berani mengganggu budidaya kaisar tersembunyi? Ao Wuming tertawa dan berkata, ayo pergi ke kota utama kota bintang timur, kata Ao Wuming. Kali ini alasan utama mengapa aku datang ke Hidden Emperor Star adalah untuk bertemu seorang teman. Setelah bertemu teman itu, saya tidak punya urusan lain di sini. Pada saat itu kita semua bisa pergi dan berkultivasi dalam pengasingan bersama. Hehe, ayo cepat pergi, kata Qin Yu sambil tertawa. Ayo pergi. Ketiganya menjadi 3 sinar cahaya saat mereka terbang menuju kota utama kota bintang timur.
Melihat kota-kota besar di alam abadi dan iblis, kota-kota fana di benua Qianlong tampak tidak lebih dari desa. Perbedaannya sangat besar, tembok kota yang tinggi terus memanjang dari utara ke selatan. Tampaknya tidak ada habisnya, hanya tembok di satu sisi kota yang tanpa disadari panjangnya ribuan mil. Mungkin hanya dengan bantuan ahli immortal dan Devil Realm yang tak terhitung jumlahnya mereka dapat membangun kota sebesar itu. Di dalam kota utama kota bintang timur ada terlalu banyak orang. Tepat setelah masuk melalui gerbang kota, Jun Loyu mulai meratap. Bahkan tidak ada tanda-tanda seorang pria di pemimpin tersembunyi, tapi ada banyak orang di sini. Qin Yu juga merasa bahwa tempat ini sangat hidup. Hidden Emperor Star layak menjadi planet terkenal di alam abadi dan iblis. Ada ahli dari seluruh alam abadi, alam iblis dan alam setan. Haha, pengaruh bintang kaisar tersembunyi sangat rumit. Bagaimanapun ini adalah planet kaisar tersembunyi. Tidak peduli alam abadi atau alam iblis, mereka semua memiliki staf masing-masing yang ditempatkan di sini. Ao Wuming berkata sambil tertawa. Ketiganya berjalan di sekitar jalan. Bahkan berjalan di jalan membutuhkan kekuatan. Yang lemah harus berjalan ke pojok jalan, sedangkan yang kuat bisa berjalan di tengah jalan. Tentu saja ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di alam abadi dan iblis. Kakak Wuming, siapa yang kamu temui? Tanya Jun Loyu. Teman baikku, dia adalah bos dari Beast of the Demon Realm di Hidden Emperor Star. Ao Wuming berkata dengan santai. Kekuatannya jauh lebih kuat dari kalian berdua. Aku mengenalnya kembali pada hari-hari melalui minum. Qin Yu dan Jun Loyu keduanya terkekeh. Sepertinya Ao Wuming benar-benar seorang pecandu alkohol. Jieli, apa hubungannya pemuda yang memiliki harta karun itu denganmu? Apakah kamu berencana untuk merebutnya darinya di siang bolong yang juga di tengah jalan utama kota bintang timur hanya karena kamu memiliki keterampilan yang hebat? Bukankah itu terlalu berlebihan? Qin Yu dan geng masih mengobrol ketika mereka mendengar teriakan keras datang dari depan. Merampas di siang hari bolong menarik, mari kita lihat. Ao Wuming jelas senang beraksi. Qin Yu dan Jun Loyu juga mengikuti. Saat ini sudah ada kerumunan yang berkumpul di depan. Mereka masuk ke dalam kerumunan untuk melihat. Meskipun kekuatan Qin Yu tidak kuat, dengan bantuan air mata meteor kesadaran abadinya sangat sensitif. Dia segera menemukan dua orang di depannya. Laki-laki berpakaian hitam dengan rambut panjang adalah Raja Iblis level 9. Adapun pria berpakaian ungu adalah tingkat 8 Golden Immortal. Berdiri di belakang pria berpakaian ungu adalah seorang pemuda yang ketakutan. Kekuatan pemuda ini hanya level 6 surgawi standar abadi. Kata laki-laki berambut panjang berpakaian hitam dengan antusias. Jia Jin, meskipun pemuda ini cukup beruntung untuk menggali harta karun ini, tapi dengan kekuatannya mustahil baginya untuk menjaganya. Seperti yang mereka katakan, harta seorang jenius adalah milik yang kuat. Kamu lebih baik minggir. Qin Yu tidak bisa menahannya dan mulai tertawa. Kepemilikan yang kuat perusakan itu sangat halus. Pemuda berpakaian ungu malah menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam mimpimu ingin merebutnya di siang hari bolong di tengah jalan utama. Apapun yang terjadi sebaiknya lupakan tentang bisa lolos begitu saja lalu kamu bisa mati. Suara laki-laki berambut panjang berpakaian hitam tiba-tiba menjadi dingin. Rambut panjangnya bergerak tanpa angin. Dia hampir tidak bergerak, tetapi tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang. Teknik iblis Asura, dia cukup terampil, senjatanya adalah senjata iblis kelas atas. Ao Wuming berdiri di samping saat dia memberikan komentar itu, tingkat 8 Golden Immortal. Ketika keduanya mulai bertarung, kerumunan yang mengelilingi mereka segera mundur. Banyak gelombang aura dari keduanya menyebar ke segala arah. Kedua ahli itu tampaknya sangat akrab satu sama lain, mereka secara mengejutkan sama-sama cocok secara instan. Dua idiot, suara sedingin es terdengar. Jun Loyu telah tiba di sebelah pemuda yang menyedihkan dan ketakutan itu. Ketika mereka mulai bertarung, aura panik mereka hampir membunuh dewa surgawi level 6 ini.
Untungnya Jun Loyu datang untuk memblokirnya. Apa katamu? Ekspresi wajah dari pemuda berambut panjang berpakaian hitam dan pemuda berpakaian ungu segera berubah. Mereka berhenti berkelahi dan menatap Jun Loyu. Semua orang ingin menyelamatkan mukanya, terutama para ahli di level seperti mereka. Jun Loyu menunjuk pemuda berambut panjang berpakaian hitam. Pengambilan paksa barang dari yang lemah bukanlah hal yang jarang terjadi. Namun Anda mencoba melakukannya di siang hari bolong, bahkan di tengah jalan utama. Jika kamu bukan idiot, lalu kamu siapa? Dan kau? Jun Loyu menunjuk pemuda berpakaian ungu itu. Kamu ingin melindunginya tapi kemudian mulai berkelahi dan sama sekali lupa tentang melindungi. Seandainya saya sedikit lebih lambat, anak kecil ini pasti sudah kehilangan nyawanya. Anda menyebut itu melindungi? Ekspresi wajah dari pemuda berambut panjang berpakaian hitam dan pemuda berpakaian ungu sangat tidak sedap dipandang. Terlepas dari siapa, jika mereka sedang diarahkan dan kemudian dimarahi oleh seseorang, suasana hati mereka akan buruk. Skram, teriakan dingin terdengar. Dua tangan besar muncul di udara. Mereka menyingkirkan pemuda berambut panjang berpakaian hitam dan pemuda berpakaian ungu. Seperti karung pasir, keduanya dihempaskan ke dinding di kedua sisi jalan. Dia memiliki lengan berotot seperti naga, tubuh kuat, rambut merah yang meledak-ledak dan mata seperti harimau. Hanya berdiri di sana, kemegahannya yang tak tergoyahkan menyebabkan semua orang di sekitarnya bergetar di dalam hati mereka. Benar-benar pria yang kuat. Meng Hong Ao Wuming tertawa dan berkata, "Wuming, kamu akhirnya datang." Pria tegap berambut merah itu tertawa keras dan berkata. Pada saat yang sama dia melirik pemuda berambut panjang berpakaian hitam dan pemuda berpakaian ungu dan memarahi. "Bajingan, untuk urusan trivialmu kali ini aku akan mengampuni hidupmu karena aku dalam mood yang baik karena kedatangan kakakku. Jika di masa depan aku melihat kalian memblokir jalanku di jalan utama, aku akan membunuhmu." Pemuda berambut panjang berpakaian hitam dan pemuda berpakaian ungu menelan ludah. Mereka tidak berani mengatakan kata-kata yang berlebihan dan segera melarikan diri. Meskipun orang lain tidak tahu siapa pria kuat berambut merah ini, mereka tahu. Dia adalah kaisar iblis yang sangat kuat di atas itu. Bahkan jika laki-laki berambut panjang berpakaian hitam dan pemuda berpakaian ungu meminta para senior di sekolah mereka untuk datang, mereka masih akan membuang nyawa mereka. "Meng Hong, ayo mengobrol setelah kita sampai di tempatmu," kata Ao Wuming. Tentu Meng Hong tersenyum pada Qin Yu dan Jun Loyu. Jun Loyu menarik tangan Dewa Surgawi level 6 itu dan mengikuti Meng Hong. Di dalam manor yang luasnya puluhan hektar. "Sungguh Anda masih belum memperkenalkan saya kepada kedua pria ini," kata Meng Hong sambil tertawa. Ao Wuming segera menoleh ke Qin Yu dan Jun Loyu dan memperkenalkan mereka. "Ini Jun Loyu dan ini Qin Yu. Mereka berdua adalah saudara baik saya." Meng Hong memandang Jun Loyu dan Qin Yu, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. "Saudara Loyu, saudara Qin Yu, karena kamu adalah saudara laki-laki Wuming, maka kamu juga saudara laki-laki saya. Di masa depan jika terjadi sesuatu di bintang kaisar tersembunyi atau wilayah binatang alam iblis, silakan temui aku," kata Meng Hong sambil menepuk dadanya. Dia tampak sangat belak-belakan dan terus terang. Segera setelah itu dia tertawa dan berkata, "Tentu saja aku tidak bisa memimpin klan burung dan klan naga. Apapun yang ada di dalam klan naga, kata-kata Pangeran Wuming akan jauh lebih berguna dariku." Ao Wuming yang berdiri di samping juga mulai tertawa. "Jun Loyu, kakak Wuming, kamu masih belum memperkenalkan kami kepada saudara Meng Hong." Ao Wuming mengangkat wajahnya lalu tertawa. "Ini adalah kesalahanku Loyu. Qin Yu ini adalah kaisar iblis dari klan iblis Meng Hong dari 36 bintang surgawi. Dia sangat kuat." Qin Yu tidak memperhatikan apa yang dikatakan Ao Wuming. Itu karena dia ingat apa yang dikatakan Meng Hong, "Jika sesuatu terjadi di wilayah iblis Realms Beast, silakan temui aku." Bukankah Fei Fei adalah kera air bermata api? Dia bagian dari Beast Clan. Mungkin Meng Hong ini tahu tentang informasi tentang Fei Fei.
Qin Yu mulai menjadi emosional. Bahkan sebelum dia bisa memberikan kata-kata pujian, Qin Yu segera bertanya, "Saudara Meng Hong, apakah ada yang disebut Wu Fei naik ke klan binatang Anda dalam 200 tahun terakhir?" Setelah mengucapkan kata-kata itu, Qin Yu sangat gugup sehingga dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Matanya menatap lurus ke arah Meng Hong. Meng Hong bingung, katanya, "Wu Fei, apakah yang sedang Anda bicarakan? Kedatangan terakhir dari kera dan klan monyet binatang super ilahi itu, kera air mata berapi itu." Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.